jadi suka padamu. Tiap kali kau bermanja, gemetar rasa di dada. Ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih ada sekolah, satu SMA. Belum tepat waktu begitu begini. Anak sekolah datang kembali 2 atau 3 tahun lagi. Kelas ini terasa seperti taman bermain. Siswa-siswa bersantai di tempat mereka masing-masing. Ada yang sedang bermain game, ada yang sedang memakan bekal, dan ada yang sedang mengobrol dengan temannya. Lu pada udah ngerjain PR sejarah Indonesia belum? Kamu nanya? Gila lu. Ya belum lah. Bodoh amat, ngeselin. Lu gimana? Apalagi gue buka buku aja kagak. Udah, jangan saling adu nasib. Dar, nyontek dong. Yang bener aja. Rugi dong. Udah semuanya duduk rapi, Bu Guru datang. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Jadi hari ini Ibu akan memberikan kabar bahagia untuk kalian. Wah, apa itu, Bu? Hari ini Ibu mau rapat dulu sebentar bersama guru-guru lain. Jadi kalian Yes. bahagia banget ya. Yaudah, intinya jangan ribut selama Ibu rapat, oke? Oke, Bu. Hampir aja kita kena masalah gara-gara Laura. Maaf ya, kawan. Bener tuh. Dasar Laura. Duh, ngantuk nih. Tidur yuk. Gak lu aja. Males gua. Yaudah ya, gue tidur dulu. Dan kisah pun dimulai. Hai Tuan Raffles. Tuan Raffles, saya telah membaca laporan Anda tentang penaklukan Malaka. Itu sangat mengesankan. Terima kasih Tuan Gubernur. Saya hanya menjalankan tugas. Tugas Anda memang terlaksana dengan baik. Anda menunjukkan bakat dan keberanian yang luar biasa. Namun saya ingin tahu, apa rencana Anda untuk masa depan? Saya ingin terus melayani Inggris, Tuan. Saya percaya bahwa saya dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kerajaan kita. Ambisi yang sangat bagus. Saya suka melihat semangat seperti itu. Tapi, tahukah Anda bahwa kita sedang menghadapi situasi yang sulit? Belanda telah kalah dari Napoleon dan seluruh Hindia Belanda kini berada di bawah kekuasaan kita. Kita membutuhkan pemimpin yang kuat dan berpengalaman untuk memimpin Jawa. Saya siap, Tuan. Saya yakin bahwa saya dapat memimpin dengan bijaksana dan adil bagi masyarakat. Baiklah, saya akan mempertimbangkannya. Namun, saya ingin mendengar pendapat para pejabat VOC terlebih dahulu. Lord Minto memanggil 2 pejabat VOC, pejabat Belanda 1 dan pejabat Belanda 2 masuk ke dalam ruangan. Tuan Gubernur, saya rasa ini terlalu cepat. Raffles masih muda dan belum berpengalaman dalam memimpin wilayah sebesar Jawa. Mohon maaf Tuan, saya rasa tidak. Bagi saya, Raffles memiliki semangat dan fisik yang dibutuhkan untuk memimpin Pulau Jawa ini. Hal itulah yang membuatnya layak menjadi pemimpin, bukan yang hanya bisa modal goyang di TikTok. Dan dia memiliki kemampuan untuk menjalin hubungan baik dengan penduduk setempat. Tuan Raffles, apa yang ingin Anda katakan? Gak tahu. Enggak. Bercanda. Saya berjanji saya akan memimpin Jawa dengan adil dan bijaksana. Baiklah, saya akan memberi kesempatan kepada Anda untuk menjadi Letnan Gubernur Jawa.
Widih, terima kasih Tuan. Seorang pria berwajah tegas dan bermata tajam, Sir Thomas Stamford Raffles, tengah asik meneliti sebuah peta kuno. Ia adalah Gubernur Jenderal Inggris yang baru saja menjejakkan kaki di bumi Jawa. Jawa, pulau yang sangat kaya akan sejarah dan budaya. Aku harus mengungkap misterinya. Sejarah yang kaya dan penuh misteri. Jawa pulau yang penuh keajaiban. Aku bangga menjadi bagian sejarahmu. Buku yang akan kutulis tentang pulau ini berjudul History of Java. Tuan, saya telah menemukan beberapa catatan tentang sistem pertahanan Belanda. Hah? Apa? Sistem ini tidak adil. Tuan, saya juga telah menemukan catatan tentang perdagangan budak. Perdagangan budak harus segera kita hentikan. Raffles dengan ambisi besar bertekad menjadikan Jawa sebagai wilayah kekuasaan Inggris. Namun, jalan menuju dominasi tidaklah mudah. Raja-raja Jawa dengan tekad yang tak kalah kuat mempertahankan kedaulatan mereka. Jawa akan menjadi milik Inggris. Kekayaan dan sumber dayanya akan memperkuat kerajaan kita. Tuan Gubernur, namun para raja di sini tidak mudah dikendalikan. Mereka memiliki kekuatan dan pengaruh yang besar di wilayah mereka. Maka kita harus gunakan strategi yang tepat. Diplomasi dan kekuatan militer kita gunakan secara bersama. Raffles pun melakukan diplomasi dengan berbagai kerajaan di Jawa. Ia menawarkan perjanjian dan bantuan. Namun, tak jarang ia juga menggunakan kekuatan militer untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan yang menolak tunduk kepadanya. Sultan, saya datang dengan tawaran damai. Bersama Inggris, kerajaan Anda akan semakin maju dan sejahtera. Saya tidak percaya. Kedaulatan kerajaan saya tidak dapat ditawar. Kerjasama ini akan menguntungkan kedua belah pihak. Anda akan mendapatkan perlindungan dan dukungan dari Inggris, sementara kami hanya mendapatkan akses sumber daya alam di Jawa. Kerajaan saya akan tetap berdiri tegak. Kami tidak akan tunduk pada kekuasaan asing. Anda menolak kerjasama ini. Cara baik kami Anda tolak, maka bersiaplah dengan cara buruk kami bertindak. Raffles pun mengerahkan pasukannya untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan yang menolak tunduk. Ia berhasil merebut kerajaan Banten yang sebelumnya berada di bawah Kesultanan Banten. Banten telah jatuh ke tangan Inggris. Tuan Gubernur, Sultan Banten telah menyerahkan administrasi negara kepada pemerintah Inggris. Kemenangannya sungguh gemilang. Raffles berhasil merevisi perjanjian yang mengatur hubungan antara pemerintah Batavia dengan Raja Jawa. Ia berusaha mengambil sebagian besar kekuasaan dari tangan para raja dan mengendalikan urusan internal negara-negara tersebut. Namun, ambisi Raffles untuk menaklukkan Jawa tidaklah mudah. Perlawanan dari Raja Jawa dan rakyatnya terus berlanjut. Raffles telah datang ke Yogyakarta. Dia datang dengan pasukannya dan menuntut kita tunduk pada Inggris. Apa yang harus kita lakukan, Pangeran? Kita harus melawan. Kita tidak boleh membiarkan tanah air kita jatuh ke tangan penjajah. Serahkan sisanya kepada saya, Tuan. Dengar,
Di sini saya mengumpulkan kalian untuk menghalau Raffles, karena Raffles sedang menuju perjalanan kemari. Kalian ikuti saya. Pangeran Diponegoro, saya datang untuk membawa perdamaian. Serahkan kekuasaan Anda dan Anda akan aman. Perdamaian? Kalian datang dengan senjata lalu berbicara tentang perdamaian? Lucu sekali dasar penjajah. Give applause. Ibu Sarah dan Paman saling bersilaturahmi. Serahkan kerajaan ini kepada kami. Weh, apa nek? Tunggu ewak nih ngarap. Ulap. Tahun kemudian, Raffles duduk di mejanya. Ia sedang sibuk meninjau dokumen tentang sistem pajak di Jawa. Sistem pajak di Jawa selama ini sangat tidak adil. Petani dipaksa membayar pajak yang tinggi, bahkan sampai mereka jatuh miskin. Ya Tuan Gubernur, sistem lama memang penuh dengan ketidakadilan. Kita harus mengubahnya. Kita harus menerapkan sistem pajak yang adil dan transparan. Ya Tuan. Raffles pun menandatangani dekret tentang penyewaan tanah pemerintah kepada kepala desa. Sedangkan di pedesaan, seorang kepala desa sedang berdiskusi dengan petani. Jamu. Sayur. Ibu. Ayo siapa yang beli jamu? Pengumuman. Semuanya ada kabar baik. Jenderal Gubernur baru saja mengeluarkan dekret tentang penyewaan tanah. Benarkah? Apa isi dekret itu?
Dekret itu menyatakan bahwa tanah pemerintah dapat disewakan kepada kita dengan harga yang adil. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa mendapatkan tanah dengan harga yang wajar. Ya, kita tidak perlu lagi membayar pajak yang tinggi kepada penguasa lama. Semoga dekret itu dapat membawa kesejahteraan bagi kita semua. Mentari sore menyinari sawah hijau terhampar luas. Menyapa Raffles yang sedang berjalan-jalan di sebuah desa. Ia terkesima dengan keindahan alam di Pulau Jawa. Jauh berbeda dengan hiruk-pikuk London yang ia tinggalkan. Tiba-tiba, ia melihat seorang gadis desa yang cantik dengan mata yang berbinar. Permisi Nona, bolehkah aku bertanya? Iya Tuan, ada yang bisa saya bantu? Aku sedang mencari tempat yang tenang untuk menikmati keindahan daerah ini. Oh, apakah Tuan ingin saya tunjukkan tempat yang lebih indah? Tidak perlu Nona, karena wanita di depanku jauh lebih indah daripada pemandangan yang lain. Ya, terima kasih. Maukah kamu jalan-jalan denganku Nona? Maaf Tuan, aku harus menyelesaikan pekerjaanku. Pekerjaan apa? Menyapu. Tenang saja, mulai sekarang kamu tidak perlu melakukannya, karena aku akan memanggilkan pelayan di kediamanku. Minimal tanyain namanya dulu Tuan, baru Anda boleh meraihnya seperti itu. Dasar buaya. Ah, kalian ini merusak suasanaku saja. Setelah beberapa tahun Raffles menjabat sebagai gubernur, awalnya Lord Minto yang menjabat sebagai penguasa Hindia Belanda yang berkedudukan di Batavia, akhirnya turun tahta dan digantikan oleh Lord Moiro. Raffles, saya telah mendengar laporan tentang kinerja Anda di Jawa. Ya Tuan Gubernur, apa yang ingin Anda bicarakan? Anda telah menghabiskan anggaran pusat yang besar dan tidak mendukung kebijakan saya. Saya telah melakukan yang terbaik untuk memajukan Jawa, Tuan. Saya telah melakukan reformasi pajak, membangun infrastruktur, dan memajukan perdagangan di Jawa, Tuan. Saya tidak peduli dengan usaha Anda. Anda saya pecat. Raffles pun terdiam, tertekan oleh keputusan Lord Moira. Dia merasa semua usahanya sia-sia. Raffles berdiri di atas kapal, bersiap meninggalkan Pulau Jawa. Sejumlah rakyat Jawa berkumpul di pelabuhan, mengantar kepergiannya dengan tatapan sedih. Terima kasih atas dukungan kalian selama ini. Ini adalah hadiah perpisahan dari rakyat Jawa, Tuan Raffles. Keris ini indah. Saya akan menyimpannya sebagai kenang-kenangan. Tuan Raffles. Selamat tinggal gadis manis. Hah? Kalian hanya tertipu oleh permainan yang dia buat, dasar rakyat bodoh.
kita sama, tak seperti saat pertama. Aku bilang mungkin pikiranmu saja. Kamu bilang ku tak peduli, tak seperti